Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Salmia, yang akan mengampu mata kuliah Edupreneurship di STE Asanta untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Oke, udah siap ya. Di sini saya akan memberikan materi yang berkaitan langsung tentang konsep dasar dan tujuan mempelajari Edupreneurship ataupun Islamic Entrepreneurship. Nah, yang pertama itu yang harus diketahui adalah mata kuliah ini hampir ada di banyak universitas. Universitas Jambi misalnya menamakan mata kuliah ini Islamic Entrepreneurship. Ya, UIN Jambi Islamic Entrepreneurship. Kemudian di Universitas Jambi menamakan mata kuliah ini kewirausahaan ya, kalau nggak salah ya, sejenis itulah. Kemudian ada juga yang menamakan mata kuliah ini mata kuliah entrepreneurship. Lebih kurangnya inti dari materinya sama, karena membahas tentang bagaimana sih sistem ataupun struktur yang baik menjadi wirausahawan yang dibutuhkan di masyarakat, bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa membuka lowongan pekerjaan untuk banyak orang tentunya. Konsep dasar yang pertama di sini saya membahas Islamic Entrepreneurship-nya. Nilai-nilai kewirausahaan ini sudah ada sejak lama ya dalam Islam sendiri. Manusia panutan dalam Islam yaitu Rasulullah SAW menerapkan prinsip kewirausahaan ini sejak dari kecil, remaja, hingga menjadi rasul. Sebelum menjadi rasul ya. Jadi karena kan kewirausahaan ini bidangnya luas, tidak hanya jualan, tetapi juga beternak, kemudian berkebun, itu bagian dari kewirausahaan. Nah, entrepreneur di sini kan pengusaha. Usahanya bisa berbentuk yang agraria, perkebunan, kemudian produksi produk, baik itu produk pertanian, produk yang dikonsumsi, produk yang berbentuk jasa, ya itu semuanya bidang usaha untuk wirausahawan. Nah, entrepreneurship, pengusaha, usahawan, bisnismen, kemudian di STE Asanta sendiri mata kuliah Edupreneurship ini lebih ke pendidikan kewirausahaan. Bagaimana mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa untuk paham ataupun untuk memiliki struktur atau prospek bisnis baik pada saat menjadi mahasiswa ataupun pada saat lulus dari STE Asanta Jambi. Nah, tujuan mempelajari mata kuliah ini adalah kita memperhatikan sekarang bahwa terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pekerja dengan objek atau tempat kerja itu sendiri, atau tempat atau lapangan pekerjaan itu sendiri ya, gitu. Nah, di sini beberapa kampus, khususnya yang saya lihat di Jambi, menjadikan kewirausahaan ini ataupun mata kuliah entrepreneurship ini sebagai kuliah wajib untuk mengarahkan mahasiswa yang nantinya lulus dari sekolah tinggi dari universitas bisa mendapatkan membangun passionnya berwirausaha ataupun bisa membuka peluang kerja bagi banyak kalangan gitu. Nah, di sini saya sudah buatkan PowerPoint-nya ya. Ketidakseimbangan pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia serta tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang menimbulkan pemikiran bagi pemerintah untuk mengatasinya. Nah, mengatasi ini kan bukan hanya kewajiban dari pemerintah ya. Lembaga pendidikan, kemudian lembaga swasta juga punya
berperan untuk meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan. Gitu. Ya, persaingan global. Persaingan global juga salah satu sebab mata kuliah ini harus diadakan. Bahkan beberapa sekolah menengah atas juga sudah mulai mempelajari atau memahami materi terkait kewirausahaan ini. Beberapa kampus sudah menjadikan mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan ini sebagai visi dari kampusnya, yang tidak hanya melahirkan akademisi tetapi juga melahirkan praktisi yang nanti mumpuni di dunia wirausaha gitu. Kemudian, nah tadi kan saya sebutkan di sini bahwa Islam sendiri sudah punya role model untuk bisnismen ternama, yaitu Rasulullah SAW. Praktek bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah itu bermula dari ia kecil, yaitu beternak hewan ternak yang dimiliki oleh kakeknya dan pamannya. Kemudian saat remaja, Rasulullah pun merambah di dunia bisnis perdagangan itu hingga dewasa dan kemudian diangkat menjadi rasul. Begitu mulianya dalam Islam juga aktivitas ekonomi. Kewirausahaan ini kan adalah penggerak dari aktivitas ekonomi ya. Jadi sangat bermanfaat bagi penggerak ekonomi suatu bangsa gitu. Bisa membuka lapangan pekerjaan, kemudian untuk pribadi individu tidak khawatir lagi akan bekerja di mana, seperti itu. Kemudian etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah, di sini saya langsung bahas saja ya, karena di awal sudah saya sebutkan bahwa role model untuk entrepreneur sejati di dunia keislaman yaitu adalah Rasulullah. Maka etika bisnisnya pun seharusnya harus kita ikuti. Etika bisnis Rasulullah itu apa? Yang pertama, jujur dalam menjelaskan produk. Jika memang produknya HP misalnya gini, produk ini HP ini canggih, kameranya bersih, tapi sayang memori penyimpanannya agak kurang. Nah, itu etika bisnis Rasulullah, jujur dalam menjelaskan produk. Kemudian ada akad suka sama suka, jadi tidak memaksa pembeli untuk membeli produknya, dibeli aja pasti nih. Tapi ada unsur suka sama suka, at-tardin. Suka sama suka yaitu penjual ataupun produsen menjelaskan kelebihan dari produk ini, kekurangannya seperti ini, harganya sekian, dan konsumen suka, dana yang dimilikinya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh konsumen sesuai dengan yang dia cari. Nah, itu suka sama suka berarti. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Nah, ini yang banyak terjadi di pasar tradisional kita ya. Terjadinya menipu takaran, ukuran, dan timbangan, kemudian disetting dari timbangannya itu kelihatan dimulai dari 0, ternyata enggak dari 0 gitu ya. Kalau di pom bensin kan teman-teman sering lihat tuh dimulai dari 0. Nah, semoga saja benar-benar dimulai dari 0. Begitu juga dengan timbangan untuk para pedagang ya, baik pedagang yang udah berskala makro maupun terutama pedagang yang mikro. Kemudian tidak menjelekkan bisnis orang lain. Kemudian bersih dari unsur riba. Nah, kalau dalam Islam sendiri, karena ini mata kuliah entrepreneurship di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam, tentunya bersih dari unsur riba ini sangat diutamakan.
karena adanya aturan yang jelas bahwa penggunaan unsur riba dalam kegiatan perdagangan dan dalam mengambil keuntungan itu sangat diharamkan dalam Islam. Tidak menimbun barang. Nah, menimbun barang ini salah satu yang menyebabkan terjadinya scarcity. Kalau dalam ekonomi itu scarcity, kelangkaan. Seperti yang terjadi awal pandemi kemarin ya. Nah, itu terjadi kelangkaan masker, kelangkaan hand sanitizer, kemudian kelangkaan banyak ya yang terjadi, kelangkaan lapangan pekerjaan. Nah, ya itu juga termasuk banyaknya PHK. Ya itu enggak termasuk kelangkaan sih, ya kelangkaan juga sih, tapi lebih kepada produk. Kelangkaan ini lebih kepada produk. Tidak menimbun barang, ya kita lihat sekarang kebutuhan masyarakat terhadap ini ya, gas LPG itu sangat meningkat, tapi untuk jumlah produknya sangat menipis sehingga terjadi antrian panjang, kemudian kesulitan mendapatkan gas LPG tersebut. Itu kan bisa jadi terjadi penimbunan dari beberapa produsen ataupun distributornya gitu. Bisa jadi ya. Kemudian ya kayak masker kemarin, banyak isu dan pemberitaan yang sudah nyata yang dipublish di berita online maupun di media massa berita televisi yang mengatakan bahwa benar ada terjadi penimbunan terhadap masker sehingga harganya dari yang awalnya per lembar 5.000 jadi 20.000, yang nggak logis gitu harganya. Ini akibat dari adanya penimbunan barang. Tidak melakukan monopoli. Ya, monopoli ini misalnya gini, kebutuhan beras itu kan tentulah untuk masyarakat Indonesia sendiri sangat butuh ya, tapi dimonopoli, misalnya hanya dikuasain satu orang saja gitu, tidak mau mengikutsertakan produk B, C, dan D, tapi yang berkuasa adalah produk si A saja, padahal kebutuhan masyarakat itu tidak hanya produk A. Teguh menjaga amanah, toleransi dalam berbisnis, ya ini kita juga harus menjaga toleransi dalam berbisnis. Tidak mesti karena pedagang Islam kemudian konsumennya harus Islam, tidak mesti. Apalagi ini Indonesia ya, jadi toleransi dalam berbisnis ini harus diterapkan. Apalagi sekarang masa pandemi ini, toleransi berbisnis juga harus sesuai gitu. Misalnya menggunakan Android, ya kalau yang pesan berbeda agama ya nggak apa-apa gitu, selama melanggar hak dan kewajiban dari orang yang beragama tersebut. Murah hati, bersikap adil dalam menjalankan bisnis, oke. Terdapat beberapa aspek yang diperhatikan untuk perkembangan aktivitas usaha, produksi, pemasaran, permodalan, manajemen sumber daya manusia. Ya, yang nanti kedepannya akan kita bahas bagaimana sih menjadi teman-teman mahasiswa di sini bisa menjadi produsen, kemudian bisa memasarkan suatu produk, kemudian bisa menghasilkan modal untuk perkembangan produknya. Kemudian jika nanti usahanya sudah besar, otomatis bagaimana sih manajemen sumber daya manusianya untuk manajemen karyanya itu. Nah, masuk ke ruang lingkup dan tujuan kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan tadi saya sebutkan ya, bahwa udah saya sebutkan belum ya? Kewirausahaan itu tidak hanya dalam lingkup perdagangan, tapi lapangan agraris. Seperti misalnya petani itu udah masuk wirausaha. Kemudian perikanan juga masuk kategori wirausaha, peternak, perindustrian kerajinan, pertambangan energi, perdagangan, pemberi jasa, itu juga bentuk ruang lingkup dalam kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan meningkatkan jumlah
para wirausaha yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha atau menghasilkan kemajuan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat sikap perilaku dan masyarakat yang mampu handal dan unggul dalam mengembangkan masyarakat sekitar, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para para siswa dan masyarakat. Tujuan dari mata kuliah kewirausahaan ini. Oke, manfaat dan kelemahan kewirausahaan. Manfaatnya apa sih menjadi wirausaha itu? Ya, yang pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Bangsa yang besar adalah bangsa yang 50% penduduknya bergerak dalam dunia kewirausahaan. Ya. Bisa kita lihat contohnya seperti Jepang, Singapura, Cina ya. Itu masyarakatnya banyak yang bergerak di bidang kewirausahaan. Menciptakan produktivitas, menciptakan teknologi, mengubah dan berwirausaha. Nah, tugas akhirnya nanti untuk mata kuliah ini, teman-teman saya minta membuat kelompok, kemudian mempresentasikan produk, baik itu barang ataupun jasa, yang kemudian sangat dibutuhkan di masa pandemi ini, yang kedepannya juga akan menghasilkan uang dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Dipikirkan dulu ya tugas ini. Oke, jika ada yang menanyakan nanti bisa ditanyakan lagi. Sekian untuk materi pada materi permulaan untuk mata kuliah Edupreneurship atau Islamic Entrepreneurship. Saya Salmia. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung di grup WhatsApp kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.